Yuk, kembali lagi di channel gue Rian Ahmad. Oke, gue akan ngebahas soal MotoGP Prancis yang gue baru nonton secara ulangnya karena gue nggak nonton eh, live race-nya. Ada tamu tadi, jadi gue nggak bisa tinggalin karena saudara. Oke, gue baru selesai nonton siaran ulang. Jadi untuk MotoGP Prancis ini kalau gue bilang ya cukup lumayan, cukup mengagetkan juga karena race-nya cukup menarik kalau gue bilang ya. Kenapa gue sebut menarik? Yang pertama sudah pasti ya, karena yang pertama ini race yang menentukan segalanya. Kenapa gue sebut menentukan segalanya? Untuk siapa? Untuk tim Ducati gitu ya kan. Nanti kita bahas belakang. Oke, start race-nya cukup bagus dari Jack Miller ya. Dia langsung memimpin, dia bisa langsung tampil bagus dan bisa duo Ducati ini bisa tampil bagus lah untuk startnya. Terus ada si Fabio Quartararo startnya buruk juga, jelek banget kalau gue akuin. Sama Alex Espargaro juga startnya juga cukup, kalau gue pilih cukup buruk ya. Karena nggak tahu kenapa ini Aprilia beberapa race terakhir ini ya startnya selalu buruk gitu. Gue nggak tahu kenapa. Bahkan yang lebih parah itu juga Maverick Vinales, dia startnya jelek banget kalau gue bilang. Dan ya ini harus segera diselesaikan oleh Aprilia. Oke, masuk ke ke jalannya race. Race-nya berjalan cukup ketat banget di awal-awal race karena masih jarak antar gap pembalap itu masih sangat rapat sekali. Setelah itu di tikungan terakhir ada sedikit hampir senggolan ya antara Marquez sama si siapa Fabio Quartararo. Tapi hampir hampir senggolan ya, dan ini eh, bahaya sih kalau gue bilang ya, kalau karena untung si Quartararo ini secara refleks dia bisa ngindar dari kontak dari Marquez, tapi ini cukup cukup seru gitu, jadi membuat race itu semakin seru. Dan gue pikir Marquez mungkin bisa top 5, bertarung untuk top 5, tapi ternyata dia masih belum bisa 100% untuk bisa bertarung untuk itu. Karena ya lu tahu kan dia balik 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 lagi ke fisik, karena dia fisiknya belum 100%. Paling baru kalau gua bilang ya paling 85% lah gitu. 85% paling, belum sembuh total. Oke. Setelah itu Marquez mampu disalip lagi sama si ini siapa? Si Fabio Quartararo. Terus dia akhirnya berkutat dengan Fabio Quartararo. Di belakang Fabio Quartararo dia mencoba untuk memperbaiki posisinya, tapi sayangnya gapnya semakin lebar, semakin jauh. Terus crash datang dari Alex Rins dari tikungan berapa ya, dua kalau nggak salah ya, tikungan dua dia uh, kayak ngelebar gitu kan, kayak ngelebar. Terus dia masuk gravel, dia masuk ke lintasan langsung crash jatuh. Itu kalau gue bilang lucu banget crashnya, gue udah nonton tadi dan itu cukup lucu kalau gue bilang. Terus senggolan juga terjadi antara Brad Binder sama si Joan Zarco juga ya di awal-awal tadi. Terus ada overtaking yang paling smooth yang diperlihatkan oleh Francesco Bagnaia kepada Jack Miller. Dan gua bilang bukan smooth sih, tapi lebih ke kelas ya, lebih ke kelas karena mampu mengambil jalur dalam sedalam-dalamnya di tikungan berapa ya, gue agak lupa yang tikungannya di Lembang. Dia bisa ngambil jalur paling dalam di tikungan tersebut karena memanfaatkan keluarnya Jack Miller dari dari ini, dari racing line. Jadi setelah itu dia bisa mengambil alih posisinya Jack Miller yang sempat dipimpinnya beberapa lap. Terus mendekat dari si siapa, Enea Bastian ini, Juan Mir, terus ada si Alex Espargaro di top 5. Jadi gue pikir
Aprilia bakalan agak berat untuk naik podium, tapi who knows, ternyata that's race, kita gak ada yang tahu gitu, ini race gitu ya kan. Jadi Joan Mir crash, ya itu kesempatan bagus buat Aprilia kan, buat Aprilia kesempatan bagus, tinggal nunggu momen yang tepat untuk bisa mendekatkan gap antara Alexis Spargaro sama si siapa, si Enea Bastian ini di posisi ketiga. Tapi Enea Bastian ini step by step dia bisa mendekati gap dari Jack Miller, dan terbukti dia bisa menyalip Jack Miller. Dan setelah menyalip Jack Miller, dia mencoba untuk atur lagi ritmenya, atur ritme untuk bisa mengimbangi Peko Bagnaia, karena sempat itu setelah mengovertake si Jack Miller kan jaraknya gapnya agak jauh kan dengan si ini, dengan Peko. Gua akan langsung bahas saja duel antara Peko sama si Enea Bastian ini karena gue bilang ini race-nya itu keren banget ya, keren, cukup menghibur kalau gue bilang, karena race ini seru banget kalau gue bilang. Oke, duel antara Enea Bastian ini sama Peko Bagnaia ini. Bagnaia memberi sedikit ruang kepada Enea Bastian ini di tikungan ketiga empat. Setelah itu mampu diambil alih oleh si Enea Bastian ini. Setelah itu Peko mencoba untuk menyalip lagi dan berhasil. Dia menyalip lagi di tikungan berikutnya. Setelah dia berhasil menyalip di tikungan berikutnya, dia mencoba untuk lebih nge-push lagi, dan ternyata dia malah ngelebar. Dan gue harap ini race-nya itu bakalan ada battle yang seru. Sebenarnya mungkin akan ada battle, cuma Peko sendiri itu terlalu gegabah seperti kayak pembalap-pembalap rookie gitu. Kalau masih rookie mungkin gue agak gak masalah ya kalau gue bilang dia rookie, tapi masalahnya dia kan udah bukan rookie lagi, dia udah punya pengalaman dengan motor Desmos Edici ini. Dan tololnya si Bagnaia ini, dia melakukan late braking di tikungan yang sangat-sangat tajam, yang bener-bener tajam, dan butuh pengereman yang kalau gue bilang yang tepat. Kenapa? Karena ujung-ujungnya apa? Dia ngelebar, ya kan? Dia ngelebar, posisinya diambil alih sama si Enea Bastian ini, ya kan? Diambil alih, gapnya makin jauh, makin ngelebar gapnya. Memang dia masih di posisi 2, tapi gapnya tuh sudah terlalu jauh, dan lapnya juga udah tinggal berapa, paling kalau nggak salah itu 7, 6 lap lagi kalau nggak salah, hampir udah mungkin pasti ini kemenangan akan jatuh ke tangan Enea Bastian ini. Dan yang tidak gue inginkan terjadi, ternyata Bagnaia crash setelah itu di tikungan terakhir, tepat di tikungan terakhir dia tepat crash di sana, di mana Joan Mir crash juga di situ. Dan gue kasih tau ke lu bahwa Duo Suzuki juga nggak finish, mungkin udah ya. Nanti kita akan bahas ini, akan di video terpisah. Setelah itu ada sedikit percobaan untuk battle juga ya sama Aprilia versus Yamaha, dan gue bilang ini Yamaha nguber pantat Aprilia karena dia di track lurus tikungan terakhir kalah speed, di tikungan berapapun juga kalah speed. Ini Yamaha emang lagi nggak tahu kenapa setelah juara dunia jadi downgrade banget, nggak sama sekali ada perubahan sama sekali, dan ini menjadi race yang paling krusial juga sih buat Yamaha. Oke, gue akan bahas Peko Bagnaia sedikit. Peko Bagnaia ini sebenarnya punya pace yang bagus kalau gue bilang. Dia crash karena ya lu tahu ini kan banyak pembalap mayoritas menggunakan ban soft, ya kan. Ya, dan Bagnaia juga dia menggunakan ban soft, dia sudah panas banyak kan di lap-lap terakhir, jadi gua agak sedikit memaklumi kalau dia crash ya, sedikit memaklumi.
Tapi hasil ini tidak bisa gua terima. Kenapa? Karena dia kalau sedikit lebih tenang ya. Mungkin dia bisa ya lu gak harus menang, lu bisa ngamanin posisi dua. Itu gak masalah kalau gue bilang. Karena itu justru lebih bagus karena lu kalau mau juara bukan lu harus menang di tiap race, tapi lu harus bisa terus konsisten bisa finish di posisi top 3 minimal top 5 ya kan, lu gak boleh keluar dari top 5 minimal gitu, dan lu baru menang sekali gitu. Dan untuk next race ya di Mugello sama Catalunya terus Asen, di 3 race ini akan menjadi race paling krusial kalau gue bilang. Kenapa? Ya balik lagi tadi, kalau lu pengen juara lu harus konsisten. Kalau misalnya lu gak bisa konsisten, boro-boro lu juara, ngimpi gitu ya kan. Jadi di Mugello gue harap Bagnaia bisa perform dan minimal bisa raih poin dan bisa memperbaiki kesalahannya di race Le Mans ini gitu. Podium gak masalah, lu podium berapa, podium 3, podium 2 gak masalah, lu gak harus kejar menang kok. Yang penting apa, Fabio Quartararo tetap di belakang lu gitu. Gak harus lu menang, gak harus lu ngotot banget harus mendapatkan poin penuh. Itu kalau lu punya pace yang bagus. Sebenarnya dia punya pace yang bagus di Le Mans, cuma karena ketololannya sendiri sebenarnya ya kan. Kalau coba dia sedikit lebih tenang, memanage ban lebih tenang lagi, mungkin di 7-6 lap atau ke belakang setelahnya mungkin dia masih bisa mendekati Enea Bastian ini. Tapi dia terlalu terburu-buru, terbukti dia ngelebar ya kan, dia melakukan late braking tapi dia ngelebar. Itu kan tolol kalau gue bilang. Lu mau juara dunia tapi lu gak punya strategi sama sekali, lu gak bisa konsisten untuk masuk 5 besar, apa yang mau lu harapin dari motor Ducati? Kan lucu gitu kalau gue bilang. Ya maka dari itu, untuk next race di MotoGP Mugello sama MotoGP Catalunya sama Asen, 3 race ini minimal dia harus dapat poin. Kalau enggak ya minimal podium 3 ya kan. Terus si Enea Bastian ini sama Jack Miller pasti tetap perform lah di race Mugello. Gue yakin itu. Yang penting si Fabio Quartararo tidak finish di depan dari si Pecco Bagnaia ini. Ya masih beruntung ya kan. Masih beruntung Quartararo juga menang baru sekali di MotoGP Portugal. Dan Pecco juga baru menang sekali di MotoGP Jerez kemarin. 2 minggu kemarin. Jadi masih ada peluang besar untuk Pecco dan Fabio Quartararo. Dan sekarang Fabio Quartararo memimpin dengan modal apa? Modal konsisten doang. Ya kan? Dia nggak perlu menang, tapi yang penting konsisten. Minimal naik podium lah, podium 3, podium 2. Nggak harus posisi 1 gitu. Kalau lu pengen juara ya lu harus ini, harus konsisten aja, nggak harus lu menang gitu. Ya kan? Sesimpel itu. Gua tahu balapan nggak sesimpel itu. Karena di track semua bisa berubah karena panasnya persaingan gitu. Ya mungkin cukup sekian aja dari video gua. Mungkin next gua akan bikin update tentang beberapa saga transfer di MotoGP yang gue pilih cukup menarik dengan keluarnya Suzuki. Dan sekali lagi gue ucapin congratulations buat Enea Bastian ini untuk kemenangan ketiganya di kelas MotoGP. So ini akan mengubah pandangan gue terhadap Ducati mungkin, tapi belum tentu karena this is race, semua tidak ada yang tahu gitu ya kan. Oke, mungkin cukup sekian aja dari video gue. Thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.